Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota Desi Astika Rahmadona 2006-10135, Devi Kurniasti 2006-10016, Fitriani Amanda 2006-10206, Indah Permatasari 2006-10013, Katarina Bengang 2006-10116, Lulu Ayu Syarifatul Rosida Burhanuddin 2006-10073, Nova Astriana Lestari 2006-10227, Rista Aprianingsih 2006-10061, Cynthia Dwi Yulianti 2006-10224, Yeyen Mutia Ramadhani 2006-10021. Di sini kami akan menjelaskan tentang flowchart sistem penggajian mengenai soal kasus perusahaan S&S. Mari kita mengenal apa itu flowchart. Flowchart atau yang biasa kita sebut sebagai bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Biasanya, setiap langkah digambarkan dengan bentuk-bentuk simbol tertentu dan dihubungkan dengan garis atau anak panah. Berikut merupakan simbol-simbol yang biasa digunakan dalam pembuatan flowchart. Yang pertama, ada terminator simbol, simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu kegiatan. Yang kedua, ada simbol manual input, simbol yang menunjukkan pemrosesan yang dilakukan secara manual. Yang ketiga, ada on-pack connector simbol, simbol yang menghubungkan pemrosesan dari satu lokasi ke lokasi lain di halaman yang sama. Yang keempat, ada dokumen simbol, simbol sebuah dokumen atau laporan yang disiapkan dengan tangan atau dicetak komputer. Yang kelima, storage simbol, simbol file dokumen yang disimpan dan diambil secara manual, biasa berisi alfabet, tanggal, dan numerik. Yang keenam, ada off-pack connector simbol, simbol yang menghubungkan alur pemrosesan antara dua halaman yang berbeda. Yang ketujuh, ada dokumen on processing flow simbol, simbol yang menunjukkan arah alur suatu proses atau dokumen. Yang kedelapan, ada input or output simbol, simbol yang mewakili input atau output apapun serta mewakili jumlah akuntansi dan buku besar. Dan yang terakhir, ada data or information flow simbol, merupakan simbol yang menunjukkan arah aliran data yang sering digunakan untuk menunjukkan data yang disalin dari suatu dokumen. Ini saya akan menjelaskan bagian penggajian. Yang pertama, dimulai dari SDM. Pegawai saat mulai bekerja melengkapi formulir pegawai baru dan formulir perubahan pegawai. Pada formulir perubahan pegawai ini, saat terjadi perubahan seperti kenaikan gaji atau perubahan nomor pemotongan pajak. Dua formulir ini digunakan untuk memperbarui catatan file penggajian dan kemudian diarsipkan dalam file tersebut secara alfabet. Yang kedua, departemen. Departemen akan mengirim waktu kerja ke bagian penggajian. Melalui data dari kartu kerja tersebut digunakan untuk menyiapkan dua tembusan cek pembayaran dan dua tembusan daftar penggajian. Dokumen asli dari cek pembayaran akan diberikan ke Susan dan dokumen asli dari daftar penggajian akan diserahkan ke bagian utang. Kartu waktu kerja, kopi dari cek pembayaran dan daftar penggajian akan digunakan untuk memperbarui data dalam file penggajian yang diarsipkan berdasarkan tanggal. Yang ketiga, laporan pajak. Data dari file penggajian yang diarsipkan digunakan untuk membuat dua tembusan laporan pajak. Laporan aslinya akan diberikan ke bagian utang, sedangkan kopi laporannya akan ditambahkan ke dalam catatan pajak yang merupakan bagian file penggajian. Yang keempat, laporan ringkasan penggajian. Data dari file penggajian yang diarsipkan digunakan untuk membuat laporan ringkasan penggajian yang akan diberikan ke Susan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan flowchart bagian utang dari daftar penggajian.
Daftar penggajian digunakan untuk menyiapkan cek total gaji, voucher pembayaran gaji, dan daftar penggajian. Dari cek total gaji dan voucher pembayaran gaji dibagi menjadi 2 tembusan. Kemudian, file asli dari cek total gaji dan voucher pembayaran gaji diserahkan ke Susan. Sedangkan kopian dari cek total gaji dan voucher pembayaran gaji serta daftar penggajian akan diarsipkan berdasarkan tanggal. Dari laporan pajak yang sudah dibahas tadi, kita dapat memproses untuk menyiapkan cek pajak dan voucher pembayaran tunai. Dari proses tersebut dibagi menjadi 3, yaitu cek pajak, voucher pembayaran tunai, dan laporan pajak. Kemudian, salinan asli dari cek pajak dan voucher pembayaran tunai serta laporan pajak diteruskan ke Susan. Lalu, kopian dari file tersebut diarsipkan berdasarkan tanggal. Kemudian, flowchart selanjutnya akan disampaikan oleh Desi. Selanjutnya, bagian manajemen. Susan menerima laporan ringkasan penggajian dan cek pembayaran dari staf administrasi bagian penggajian. Laporan ringkasan penggajian ini diberikan kepada Susan agar dia dapat mengendalikan dan mengawasi biaya tenaga kerja. Selain itu, Susan menerima kopi asli dari cek pajak dan voucher pembayaran pajak, serta laporan pajak dari staf administrasi bagian utang. Staf administrasi bagian utang juga memberikan kopi asli dari cek total gaji dan voucher pembayaran kepada Susan. Setelah Susan menerima ketujuh dokumen tersebut, dia akan meninjau, menyetujui, serta menandatanganinya. Susan akan membuat file laporan penggajian secara kronologis. Voucher pembayaran tunai dan voucher pembayaran penggajian akan diberikan kepada Aston, bagian buku besar. Laporan pajak pembayaran dan laporan ringkasan penggajian akan diserahkan ke lembaga pemerintah. Cek gaji diserahkan ke bank, cek pembayaran gaji dan cek pajak akan diberikan ke pegawai. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian Aston. Aston akan menggunakan voucher pembayaran tunai pajak penghasilan dan voucher pembayaran penggajian tunai untuk memperbaharui buku besar. Lalu, Aston akan mencatat kedua voucher tersebut dalam jurnal dan akan ditandai dalam postingan buku besar. Selanjutnya, kedua voucher tersebut akan diarsipkan secara numerik. Sekian penjelasan saya untuk bagian Aston. Terima kasih. Baik, itulah penjelasan tentang flowchart sistem penggajian mengenai soal kasus perusahaan S&S. Apabila ada saran kritik yang membangun, sangat kami harapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.